Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Tria, absen 7 dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya hendak mempresentasikan Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Sebelumnya saya akan membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un shadaqallahul adzim. Asbabun nuzul Quran Surat Al-Ma'un ini berkenaan dengan orang-orang munafik yang memamerkan sholatnya kepada orang-orang yang beriman. Mereka melakukan sholat dengan riya. Apa itu riya? Riya adalah ingin dilihat dan meninggalkannya apabila tidak ada yang melihat, serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Tapi ketika Quraisy Shihab menjelaskan di dalam tahfidnya Al-Misbah bahwa asbabun nuzul Quran Surat Al-Ma'un ini sehubungan dengan kebiasaan 1. Kebiasaan Abu Sufyan, 2. Kebiasaan Abu Jahal, 3. Kebiasaan Walid bin Mughirah yang konon tiap minggu menyembelih seekor unta, tapi suatu ketika ada seorang anak yatim datang meminta sedikit dagingnya yang telah disembelih. Namun, bukannya diberi daging oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal dan kawan-kawan, tapi anak yatim itu malah dihardik dan diusir. Inilah peristiwa yang melatar belakangi turunnya Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Bukannya hanya itu saja, ada lagi berikutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan melalaikan sholatnya. Yang dimaksud dengan melalaikan sholatnya adalah suatu ketika Fatimah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Abah, apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang melecehkan sholatnya, atau melalaikan sholatnya, atau menganggap enteng sholatnya, baik laki-laki maupun perempuan?" Rasulullah pun menjawab, "Wahai Fatimah anakku, barang siapa yang melalaikan sholat, menganggap enteng sholat, baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan menyiksanya dengan 15 perkara. 6 perkara diberikan oleh Allah di dunia, 3 perkara saat mati, 3 perkara pada waktu dikubur, 3 perkara saat hari kiamat." Sa'id bin Waroko juga bertanya kepada Rasulullah tentang mereka yang melalaikan sholatnya. Bagaimana kriteria orang yang melalaikan sholat? Dan Rasul pun menjawab, orang yang melalaikan sholat adalah orang yang mengakhirkan waktu sholat. Dan Sa'id bertanya lagi, bagaimana orang yang mengakhirkan waktu sholat? Menurut Abbasiyah, sholat duhur dilaksanakan menjelang waktunya asyar. Sholat asar dilaksanakan menjelang waktunya maghrib. Begitu seterusnya mengakhirkan waktu sholat. Itulah yang dinamakan melalaikan sholat. 2. Melalaikan sholat dengan cara riya. Itulah penjelasan dan analisis Quran Surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Kemudian saya akan menjelaskan 2 hadis. Hadis yang pertama, hadis riwayat Ibnu Majah dari Ahmad dari Abdullah bin Amr, bahwasanya Rasulullah SAW telah melewati saat yang sedang berwudu. Rasulullah lewat sedangkan melihat saat sedang berwudu, maka Rasulullah SAW bersabda, "Hei, wudumu berlebih-lebihan." Maka Sa'ad pun menjawab, "Siapa itu? Apakah ada berlebih-lebihan dalam berwudu, wahai Rasulullah?"
Rasulullah pun menjawab, "Iya, meskipun engkau berada di sungai yang mengalir." Apa maksudnya? Boros atau israf adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam hal penggunaan air wudhu, Nabi pun memberikan contoh pengiritan atau hemat di dalam menggunakan air. Melampaui batas penggunaan air dalam wudhu itu akan juga merugikan orang lain. Bentuk pemborosan dalam wudhu yaitu 1. Membasuh anggota tubuh lebih dari 3 kali. 2. Melebihi aturan. Contohnya membasuh tangan sampai pundak. Itu menunjukkan bahwa berlebih-lebihan dalam berwudu. Kenapa? Karena dapat menutup kemungkinan orang lain yang akan menggunakan air wudu, apalagi pada musim kemarau. Hadis yang kedua, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut merupakan ancaman keras yang menunjukkan bahwa meminta-minta kepada manusia untuk memperkaya diri bukan karena kebutuhan itu hukumnya haram, seperti contohnya pengemis. Oleh karena itu, ulama mengatakan tidak halal seseorang meminta sesuatu kepada manusia kecuali dalam keadaan darurat. Hendaknya dalam upaya memberikan sesuatu, manusia harus mulai memprioritaskan orang yang menjadi tanggungannya, yaitu yang wajib ia nafkahi. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.